Jumpa lagi bersama Kak Ivon dan Kak Feby. Nah, waktunya kita akan beribadah bersama-sama. Semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Semua sikap doanya, tangannya dilipat dan matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami akan beribadah kepadamu. Engkau berkati kami, ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami siap Tuhan, dalam nama Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Semua siap? Siap dong. Oke, selamat beribadah. Selamat beribadah. Siap memuji Tuhan teman-teman? Siap dong. Oke, kita akan pujian Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Katakan ku terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, katakan. Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Katakan di sukaku kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Lebih lagi katakan, ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada. Katakan di suka kau ada, di dukaku kau ada.
Kita mau lebih lagi teman-teman. Semua duduk kembali tempatnya. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita mau lebih lagi menyembahnya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dengan senang hati. Haleluya Tuhan. Kucinta Kau ya Bapa. Kucinta Kau ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kucinta Kau ya Bapa. Kucinta Kau Yesus. Kucinta Kau Roh Kudus. Selamanya aku cinta. Katakan dengan senang hati. Dengan senang hatiku. Dengan senang jiwaku. Mari sambut Kau bentuk hatiku. Kita boleh lebih lagi memuji Tuhan. Katakan, ku rindu Kau ya Bapa. Ku rindu Kau ya Bapa. Ku rindu Kau Yesus. Katakan, ku rindu Kau Roh Kudus. Rindu Kau Roh Kudus. Selamanya aku rindu. Katakan dengan senang hati. Dengan senang hatiku. Katakan dengan senang jiwa. Dengan senang jiwaku. Katakan, mari sambut. Mari sambut Kau bentuk hati. Lebih lagi katakan dengan senang hati. Dengan senang hatiku. Dengan senang jiwaku. Mari sambut Kau bentuk hatiku. Teman-teman, mari kita menyembahnya. Sembah Tuhan Allah dengan senang hati. Haleluya Yesus. Semua mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah penolong hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Tuhan, kita mau lebih angkat pujian ini dengan senang hati. Dengan senang hatiku. Dengan senang jiwaku. Mari sambut Kau
Wah, kakak percaya semua tadi semua semangat memuji Tuhan ya. Nah, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, semua sikap doanya duduk yang manis ya. Sikap doanya lipat tangannya dan tutup matanya, kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau duduk manis mendengarkan firman-Mu. Kami mau pasang telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau berkati hati kami, berkati pikiran kami Tuhan, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu. Terlebih lagi kami bisa melakukannya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, kami mengucap syukur. Haleluya. Ya, amin. Nah, semua ya sikap kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi semua ketika kita dengarkan firman semua harus pasang telinganya dan duduk manis ya. Oke. Nah, hari ini teman-teman kita belajar dari firman Tuhan tentang anak-anak Tuhan yang diselamatkan dari perapian yang menyala-nyala. Nah, jadi kakak kasih tema hari ini itu selamat dari perapian. Nah, ayo sama-sama katakan selamat dari perapian. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat ya berita di TV ya, berita tentang kebakaran ya. Ada kebakaran, apinya besar sekali. Nah, orang-orang yang ada di situ pasti pada ketakutan semua. Ada yang lari ke sana, ada yang lari ke sana, lari ke sini, ada yang mungkin berteriak, ada yang menangis, ya. Mungkin kalau ada anak-anak kecil yang ada di situ, mungkin dia sudah berteriak cari mamanya, mama. Nah, jadi karena ketakutan. Nah, hari ini kita akan melihat di dalam cerita firman Tuhan bagaimana ketiga orang ini, ya sekalipun dia dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala tetapi tidak terbakar. Nah, mau dengar? Mau tahu ceritanya? Oke, semua pasang telinganya ya. Oke, nah jadi pada waktu itu di kerajaan Babel ya, raja yang memerintah pada saat itu adalah Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar ini membuat sebuah patung yang tingginya itu tinggi sekali 60 hasta. Kemudian lebarnya itu 6 hasta. Jadi patung emas ini yang dia buat itu tujuannya dia buat untuk disembah ya. Jadi ketika patungnya itu sudah jadi, dia mau minta semua pegawai-pegawainya ya, ada para bupati-bupati, terus para hakim-hakim yang ada di Babel, semua bangsa ya yang dipimpin pada waktu itu. Kemudian siapa lagi? Wakil raja ya, semuanya ya, pemerintah semuanya, rakyat yang ada pada saat itu diminta untuk apa? Raja minta supaya ketika ada bunyi sangkakala, ada bunyi musik seruling, ada kecapi bunyi ya, dan musik-musik yang lain bunyi itu, mereka harus sujud menyembah kepada patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Nah, jadi pada waktu itu
dilakukanlah sebuah pengumuman ya. Raja memberikan pengumuman. Jadi kalau semua rakyat, semua para pemerintah yang ada ya, penguasa-penguasa pada waktu itu ya, harus sujud menyembah. Siapa yang tidak menyembah akan dimasukkan, pada saat itu harus langsung dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, jadi mereka harus sujud menyembah. Kalau tidak, mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, pada waktu itu ada 3 orang ya, ada 3 orang anak Tuhan ya, anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang hidupnya mengasihi Tuhan. Pada waktu itu dia tidak sujud menyembah. Nah, ketiga orang ini ya, sekalipun perintah raja harus sujud menyembah, tapi ketiga orang ini tidak menyembah ya. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar ya. Nah, jadi titah raja itu sangat keras. Jadi otomatis semua harus. Nah, ketiga orang ini tidak menyembah dan ada orang yang lihat, oh itu Sane, ada 3 orang tidak menyembah. Jadi orang ini datang melapor sama raja, kan perintahmu tuh raja, kalau bunyi sangkakala, bunyi musik, kecapi apa semua, raja harus, orang-orang itu harus sujud menyembah, tapi ada 3 orang raja tidak menyembah. Nah, raja bilang apa? Ya, raja sangat marah, jadi dia bilang, oke, panggil itu 3 orang itu ke sini. Nah, akhirnya dipanggillah ketiga orang ini. Siapa yang tahu? Ayo, siapa? Sebutkan namanya. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi ketiga orang ini dipanggil. Jadi raja bertanya sama mereka, apa betul kamu tidak sujud menyembah kepada patung yang saya buat? Ya. Nah, kita akan sama-sama baca ya, apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada raja. Ayo kita buka firman Tuhan di Daniel pasal yang ketiga. Ayo semua baca Daniel pasal 3 ayat yang ke-13. Ya, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, bangkitlah Nebukadnezar kepada mereka. Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang ya, kalau kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling dan kecapi, rebab, gambus, gendam, dan serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Raja bilang, tidak ada dewa, tidak ada yang bisa akan selamatkan kau dari perapian yang menyala-nyala itu. Jadi sekarang coba, kalau dengar bunyi harus sujud menyembah. Nah, kita lihat apa yang kita baca ya, apa yang dikatakan Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Raja Nebukadnezar ya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Wah, Sadrak, Mesak bilang, kami tidak akan menyembah patung itu Raja ya. Sekalipun Allah yang kami sembah tidak melepaskan kami, tapi kami tidak mau menyembah patung yang Raja buat. Nah, apa yang terjadi?
Selanjutnya adalah ternyata raja semakin marah. Wah, semakin marah Raja Nebukadnezar. Teman-teman tahu enggak apa yang dilakukan raja? Jadi perapian yang sudah menyala itu ya sudah panas sekali, dari jauh saja dekat dengan perapian pasti sudah panas sekali. Nah, ternyata di firman Tuhan kalau dibaca ayat selanjutnya itu dibuat lebih panas lagi 7 kali lipat. Jadi panas sekali ya, 7 kali lipat. Nah, karena raja sangat marah dan akhirnya dia panggil itu pengawal-pengawalnya yang orang-orang yang kuat ya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego supaya Sadrak, Mesak dan Abednego tidak lari. Jadi mereka diikat, kemudian mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi ya apa yang terjadi? Orang yang mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego ini ketika mendorong ke dalam, dia yang terbakar. Nah, tapi Sadrak, Mesak dan Abednego itu jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wah, luar biasa kan firman Tuhan? Ya, kalau anak-anak Tuhan itu ternyata dilindungi Tuhan ya. Nah, kita akan membaca di ayat yang ke-24. Nah, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Nah, jadi ketika raja melihat mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, raja lihat, kenapa di dalam ada 4 orang padahal cuma 3 orang yang diikat. Nah, di situ kita melihat bahwa di situ raja melihat bahwa di dalam itu ada seperti anak dewa. Nah, di situ bukan dewa ya, tetapi Tuhan ya. Tuhan hadir di situ bersama-sama dengan Sadrak, Mesak dan Abednego. Jadi di dalam perapian yang menyala-nyala itu seperti ada 4 orang. Nah, salah satunya itu adalah kehadiran Tuhan. Nah, jadi teman-teman, dari ayat ini kita bisa belajar ya. Kita bisa belajar bahwa apapun yang kita hadapi, ya, sekalipun kita anak kecil, masih kecil, tapi apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi, ketika kita percaya kepada Tuhan, ya, kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong, nah, maka Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kita. Ya, Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita ketika kita percaya kepada Tuhan, ya. Nah, jadi Sadrak, Mesak dan Abednego ini sangat percaya kepada Tuhan, ya. Makanya dia bilang sama raja, ya, kita baca ulang ayat yang ke-16 ya. Makanya Sadrak, Mesak dan Abednego ini bilang kepada raja, ya. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Wow, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Jadi karena sangat percaya kepada Tuhan, ya, Sadrak, Mesak dan Abednego itu berani bilang kepada raja, Allah yang kami sembah itu sanggup melepaskan kami, ya. Jadi, nah, karena Sadrak, Mesak, Abednego ini percaya kepada Tuhan, maka terjadilah sebuah
perkara yang luar biasa, yaitu mereka selamat dari perapian yang menyala-nyala. Nah, di firman Tuhan ya dikatakan di situ bahwa ketika mereka diikat dengan baju, diikat dengan celana, terus pakai topi, terus pakai topi ya. Jadi ternyata penampilan dari 3 Sadrak, Mesak dan Abednego itu keren-keren ya. Jadi mereka dimasukkan ke dalam perapian dengan baju mereka, dengan topi mereka. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika mereka keluar dari perapian yang menyala-nyala itu, bajunya mereka utuh ya, bajunya tidak hangus, celananya tetap bersih, tetap rapi. Terus topinya mereka, rambutnya mereka tidak terbakar sehelai pun. Nah, jadi bahkan bau asap ya. Di firman Tuhan mengatakan bahwa bau asap pun tidak ada pada mereka. Jadi, itulah tanda bukti penyertaan Tuhan bagi anak-anaknya yang percaya kepadanya. Nah, jadi pada waktu itu Raja Nebukadnezar menghampiri mereka. Wow, keren ya, Allahmu itu luar biasa. Jadi Raja bilang, oke, siapa yang menfitnah Sadrak, Mesak dan Abednego? Dia yang akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, kalau kita baca di ayat selanjutnya, jadi Raja bilang juga, oke, semua orang harus menyembah kepada Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego ya. Tidak boleh orang lagi menghina-hina mereka. Justru mereka harus menyembah kepada Allah Sadrak, Mesak dan Abednego ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi lagi? Sadrak dan Mesak, Abednego ini diberikan kedudukan dalam pemerintahan yang lebih besar lagi ya. Karena sebelumnya mungkin hanya seperti bupati, seperti seperti bupati atau hakim. Nah, mereka itu diberi lagi kekuasaan yang lebih besar lagi, menguasai Babel, untuk menjadi pemerintah di Babel. Nah, ini adalah berkat yang luar biasa. Nah, Tuhan itu menghargai kesetiaannya kita kepada Tuhan. Iman percayanya kita kepada Tuhan, Tuhan hargai. Nah, teman-teman bisa mengerti ya. Jadi kepercayaannya Sadrak, Mesak dan Abednego itu kita beri jempol. Nah, teman-teman juga harus dapatkan jempol dari Tuhan ya. Ya, Tuhan kasih jempol kepada Sadrak, Mesak dan Abednego tentang imannya, percayanya kepada Tuhan. Nah, kita juga anak-anak sekolah minggu harus dapatkan jempol dari Tuhan ya. Kita buat Tuhan bersuka cita karena kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, jadi orang-orang menyaksikan bahwa mereka tidak terbakar. Nah, orang-orang bisa melihat, wow, luar biasa Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah, kita juga waktu kita di rumah ya, atau kita di sekolah ya, mungkin lagi sementara online, lagi belajar online, tetapi ketika kita belajar online di situ kita menjadi berkat buat teman-teman yang lain ya. Jangan saat ibu guru lagi menjelaskan ya, kita juga lagi bicara, jadi kita tidak jadi berkat buat teman-temannya kita. Nah, Sadrak, Mesak dan Abednego ini menjadi berkat buat orang banyak. Nah, kita juga harus menjadi berkat buat teman-teman kita di sekolah, buat guru kita, terlebih lagi ya di rumah. Kita jadi berkat buat orang tuanya kita. Tahunya anak sekolah minggu luar biasa, ibadahnya serius, sungguh-sungguh dengar firman sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Wah, nah Tuhan pasti senang ya melihat kita ketika kita beribadah sungguh-sungguh. Haleluya. Nah, sekian firman Tuhan ya hari ini. Saya percaya mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupannya kita ya.
Sekalipun kita masih kecil, tapi mujizat bisa terjadi ketika kita percaya kepada Tuhan. Nah, ayo semua sikap doanya. Ayo, luar biasa pekerjaan Tuhan. Jadi percaya adik-adik, Tuhan hadir saat ini. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan mau memberkati adik-adik. Oleh dan sebab itu mari kita sungguh-sungguh datang lebih lagi ketika kita beribadah. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Engkau mengajar kami, Engkau mau supaya kami hidup percaya kepadamu Tuhan. Rabo kaya sende, rabo ya rabo kaya sende. Engkau berkati dan urapi firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menghasilkan buah dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Ayo semua bangkit berdiri. Ayo semua anak-anak sekolah minggu. Semua bangkit berdiri. Kita mengangkat tangan kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Sikarana makaya sende raborana mokaya sende rabokaya sende. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau memberkati Tuhan. Mari Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Mari Engkau jamah mereka. Mari Engkau lawat mereka Tuhan. Mari Engkau berkati mereka. Engkau peliharakan mereka Tuhan. Engkau lindungi anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Sikarana makaya sende, bela berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang daripada menjadi bagian kami anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya pemeliharaan dan berkat-Mu nyata dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Sama-sama katakan amin. Nah teman-teman, di akhir ibadah akan ada aktivitas, jadi siapkan aktivitasnya, kerjakan dengan baik ya. Semangat kerjakan aktivitas ya. Nah, percaya Tuhan memberkati adik-adik. Nah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan. Dadah. Puji Tuhan, semua teman-teman sudah beribadah. Nah, sekarang waktunya kita ayat hafalan yang terambil dari Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Jangan lupa menghafal ya, dan jangan lupa memberikan persembahan. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.